Kalian tahu game ini? Tiba-tiba game ini ada animenya loh. Dan akhirnya gue menonton dan berikut adalah opini gue mengenai game Blue Archive. Gila, ini anime dan game bagus banget sih. Gue jadi penasaran gitu. Ini fanbase-nya ini rupa-rupanya kayak gimana sih orang-orangnya, ha? Hah? Hah? Iya, jadi gue dipaksa menonton sebuah anime yang berdasarkan dari game namanya Blue Archive. Tentu saja yang memaksa adalah manusia-manusia clean sound ya. Gue harus mengorbankan jiwa raga gue di satu hari, di keadaan gue lagi happy-happynya, harus menjadi gloomy dan feeling blue kayak Blue Archive. Dan tentu saja konteks tambahan, gue nggak main game Blue Archive. Tapi kalau Blue Archive mau sponsori saya siap loh. Silakan hubungi email saya di deskripsi video di bawah. Jadi gue nggak ngerti apa-apa, basic apa-apa sama ini game selain kalau fanbase itu isinya adalah banyak orang yang pet. Jadi gue nggak punya ekspektasi lain selain ini adalah anime yang berdasarkan game HP. Game HP nggak sih? Bener nggak sih game HP? Nggak tau lah. Jadi game ini menceritakan tentang anak-anak sekolahan yang tiba-tiba tuh perlu bawa senjata kemana-mana karena selalu banyak school shooting di sekitar mereka. Ini yang buat Blue Archive Jepang apa Amerika sih? Hey, kenapa nuansanya kayak Amerika? Tapi tenang, mereka semua bersekolah dan bersenjata dengan pakaian yang lucu-lucu, dengan stiker, dengan nggak tahu skin apaan itu, pokoknya gitulah. Yang somehow di atas kepala mereka semua tuh ada kayak bidikannya gitu. Gue nggak tahu itu bidikan buat apa, settingan di Valo atau buat nanti target nuklir atau apa, gue nggak tahu lah. Pokoknya ada holo gitu di kepala mereka tapi isinya kayak bidikan senjata. Terus mereka berlima nih ya, intinya di sekolahan yang harus ngelewatin padang pasir ya. Kok tiba-tiba di Jepang ada padang pasir? Hey, tapi di rumah mereka nggak ada padang pasir. Jadi intinya kalau mau ke sekolah mesti lewatin padang pasir. Naik sepeda lagi ke sananya, nggak ngerti dah gue. Terus mereka tuh ada berlima gitu ya. Gue lupa nama mereka siapa ya. Jadi maaf nih kalau salah. Pokoknya lima-lima ini menggambarkan trop-trop anime banget deh. Yang tsundere, yang yandere, yang muka tembok, nyan girl, yang apalah gitulah. Yang pertama ini karakter kita, MC kita ya, si cewek cool. Terus ada cewek panik. Terus ada cewek pinter. Terus ada cewek kucing. Terus ada cewek semangat lah. Iya, semua cewek. Nah, gue nggak tahu. Belajar dari Genshin Impact, saya tidak akan assume apakah mereka semua itu cewek apa enggak, dan saya tidak perlu tahu. Silakan para fans yang berkontribusi informasi di kolom komentar di bawah. Itu apakah bisa dijamin cewek semua? I don't know. I don't care. I don't even want to think about it. Terus tiba-tiba tuh sebelum dimulai ada flashback yang keren, edgy gitu, bahwa dunia rusak atau tiba-tiba ada kesalahan. Terus ditembaklah seseorang. Terus tiba-tiba di kereta gitu, momen-momen melo segala macam. Terus tiba-tiba ini semua karena Mu Sensei atau gimana gitu. Gue nggak tahu apa yang dibincangkan ya pada saat dialog-dialog ini. Beneran gue juga nggak ngerti apa yang mereka omongin. Bahasa-bahasa mereka ada perjanjian damai lah, ada peace arrangement lah, ada tiba-tiba disuruh bertugas jaga wilayah lah. Sumpah gue nggak ngerti. Ini pasti ada hubungannya sama game yang kalau udah main game lu baru ngerti, oh ini cara misinya begini, oh ini yang kalau lu bayar energi buat ngejalanin misi ini segala macam, pasti kayak gitu. Tapi yang pasti gue benar-benar nggak ngerti sama universe-nya. Sampai tiba-tiba seorang guru datang, dan tipikal guru-guru cowok culun yang bakal dicintai sama banyak cewek-cewek inosen. Terus tiba-tiba gurunya menyatukan mereka pada saat mereka tiba-tiba diserang sama NPC gitu kan. Terus NPC aneh banget, gue nggak ngerti kayak cemana ini, maksudnya apa ini. Terus tiba-tiba kayak mereka perang, terus perangnya nggak terkoordinir, terus katanya peluru mereka habis tapi tetap nembakin. Terus gue juga adegan tembak-tembakan juga nggak jelas, lu nembakin apa gitu. Terus tahu-tahu gurunya datang, sensei datang gitu ya, bawa iPad gitu ya. Terus tiba-tiba diatur ulang strateginya gitu, mana depan, mana belakang, mana defender, mana goalkeeper gitu ya. Terus dengan kekuatan nakama tiba-tiba mereka berhasil memecahkan semua kacamata helm para penjahatnya gitu. Gua nggak tahu, ini anime aneh banget, tembak-tembakan tapi apa ya, nggak ada yang terluka atau gimana gitu. Bahkan udah sampai lempar-lemparan granat gitu dan mereka aman-aman saja. Dan sekali ketembak cuman mecahin kacamata gitu. Gua I don't get it. Why these things exist, man? Why? Terus tiba-tiba mereka semua bersorak riang, ye gitu. Terus udah yang satu nggak tahu ya apa, balik tiduran di atas kayak kucing gitu kan, pengen banget terlihat kayak kucing gitu. Terus kembali ke kamar ngelihat gantungan, terus entah apa yang terjadi, I don't know. I don't know. Tapi nggak ada rasanya kalau gue cuma bisa mengkritisi hal yang jelek, tapi gue nggak ngasih tahu hal yang bagus. Jelas ada bagusnya, yaitu semua pencahayaan dan pewarnaan di anime ini tuh kayak dikerjain 100 kali lipat lebih effort. Stiker senjatanya detail, terus baju-baju mereka detail, terus juga pernak-pernik ceweknya detail. Bahkan nggak penting banget itu betis dibikin mengkilap buat apa. Gue tahu sih buat apa, cuman you guys need help, man. You guys need help. Lagu-lagu latarnya juga jujur menarik dan mengingatkan gue terhadap BGM game-game online zaman baheula. Tapi selebihnya, gue yakin ini anime bener-bener pure fan service. Ini anime diciptakan untuk para gamernya. Sangat-sangat sulit buat orang tua kayak gua, tapi udah nontonin anime, tapi udah terbiasa sama kultur Jepang, bahkan terbiasa sama kultur game gacanya Jepang. Ini anime bener-bener susah untuk bisa gua nikmati dari berbagai macam sisi. Makanya gua bilang anime ini diciptakan itu emang buat pemainnya, buat fansnya. Lebih bener-bener untuk orang yang udah tahu Blue Archive. Ya pasti juga ada lah, pasti beberapa orang yang tiba-tiba nonton animenya aja out of nowhere, tiba-tiba tahu ada animenya, terus menonton, terus tiba-tiba jadi pengen main
main gamenya pasti ada lah, pasti ada beberapa. Apakah karena animenya bagus? Enggak, tentu saja bukan karena itu, tapi karena apa? Ya karena kulit-kulit mengkilapnya itu. Ya nggak apa-apa, suka-suka lu pada aja sih, tapi ya nggak tahu, ini pertama kalinya gue kayak merasa gue kenapa nonton ini, kenapa gue mau dipaksa menonton ini, dan kenapa gue harus menonton ini, kenapa gue dikembalikan ke sebuah era di mana ada anime yang apa ya? Gue pengen ngeluarin kata-kata itu loh, tapi nanti tidak enak. Tapi gue lihat sih fanbase-nya nyantai ya. Maksudnya kayak nggak yang defensif banget gitu. Cuman ya gue nggak mau channel gue tiba-tiba kenapa-napa juga, jadi nggak perlu gue sebut lah ya. Tapi kalau gue boleh saran, kalau boleh denger omongan gue, ya agak kurang-kurangi lah ya. Dibatasin aja, jangan sampai ini game, ini anime, ini karakter-karakter terlalu mengganggu hidup Anda, membuat Anda terlalu terobsesi sehingga Anda lupa kalau Anda itu masih pecundang, kerjaannya belum jelas, kuliahnya belum jelas, sekolahnya juga biasa-biasa aja, dan Anda malah menghabiskan waktu dan uang Anda untuk orang-orang yang sebenarnya di balik ini kulitnya tidak semulus dan semengkilap itu. Gua tahu sih, gue percuma ngomong kayak gitu, itu pasti gak mempan. Usaha apa lu, no? Gak penting banget ya. Enjoy your game, enjoy your mengkilap on your screen, dan sekarang lu udah bisa nontonin itu di layar yang lebih lebar ya. Jadi gimana, no? Apakah lu menyarankan orang untuk nonton? Enggak, kalau boleh. Tapi ya kalau lu udah ngefans, silakan tonton. Kalau lu penasaran, silakan tonton juga. Kalau suka jadi gimana, no? Ya nggak apa-apa juga. Ngapain gua ngalang-ngalangin kesukaan lu? Tapi this is just not my type of anime. Tapi gue yakin banyak banget dari kalian yang bakal suka, apalagi yang udah main gamenya. Pertanyaan gue cuma satu ke kalian, itu anak kecil umur berapa? Hey, sadar Anda. Tapi kalau menurut kalian bagaimana? Komen di bawah. Kalau kalian suka sama anime dan game tersebut, ada tombol subscribe di bawah. Jangan diklik, nggak apa-apa, nggak usah diklik. Terima kasih, udah itu aja. Terima kasih. Ya, demikianlah penderitaan gue menonton anime tersebut. Apakah kalian punya judul-judul lain yang bisa membuat gue menderita seperti ini? Komen di bawah, karena nanti akan coba gue tonton, dan mungkin gue selamat dan gue akan buat videonya. Ya, itulah dia Radio Singham untuk episode kali ini. Gue Eno Bening pamit berobat, dan untuk kita semua, punggung Ako. Itu yang ada rame di video gue waktu gue di Jepang, karena gue ngevideoin sebuah poster anime yang gede banget di atas gedung. Apa itu punggung Ako?